saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, hari biasa pekan pertama. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai ayat 39 dengan tema bekerja dan berdoa. Saudara-saudari, seorang nelayan tua membawa seorang pemuda dalam perahunya sebagai penumpang. Pada salah satu dayung ditulis kata doa. Di dayung yang satu lagi kata kerja. Lalu pemuda itu berkata mengejek, "Anda ketinggalan zaman, Pak. Apakah yang diinginkan seseorang dari doa jika ia bekerja?" Nelayan tua itu tidak berkata apa-apa, tapi ia melepaskan dayung yang bertulis doa dan terus mendayung dengan dayung yang satunya. Dia terus mendayung, tapi perahu itu hanya berputar-putar dan tidak maju-maju. Pemuda itu kemudian mengerti bahwa di samping dayung kerja, kita membutuhkan juga dayung doa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai ayat 39 dijelaskan bagaimana Yesus melakukan tugas pelayanannya di tengah umat manusia dengan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ketika Yesus, Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Mertua Simon Petrus pun bergegas melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Hal ini menunjukkan kesempurnaan dari penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan kemahakuasaan Yesus dalam mengusir setan-setan yang keluar tanpa berkata-kata apapun. Pelayanan Yesus semakin masyhur sehingga semakin banyak orang mencari dia. Namun ada hal yang menarik, bahwa dalam kesibukan Yesus yang sungguh luar biasa, Yesus tetap menjalin relasi yang akrab dengan Bapaknya. Yesus tetap berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus bekerja, dan Yesus juga tetap berdoa. Ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul dia dan berkata, "Semua orang mencari engkau," Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Saudara-saudari, bila kita sudah sukses di suatu tempat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di mana kita dipuji, kita disanjung, dan merasa dibutuhkan, maka rasanya sulit untuk keluar dari sana. Bahkan kita akan berjuang untuk tetap bertahan. Namun Yesus memberi contoh kepada kita agar kita tidak bertahan pada rasa nyaman, pada keberhasilan, pada kesuksesan kita. Yesus mengajak kita untuk siap melayani semakin banyak orang. Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti bila pekerjaan atau pelayanan kita telah membuahkan hasil. Yesus ingin agar kita terus-menerus melayani dan melayani
demi kerajaan Allah dengan tetap setia membangun relasi dengan Bapa. Maka saudara-saudari, pantaslah kita menyatakan bahwa kebaikan dalam diriku atau pengalaman kasih yang kualami bersama dengan Allah mesti selalu kubagikan dari hari ke hari. Inilah semangat misi yang sedang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita, melayani, berdoa, sehingga semakin banyak orang yang terselamatkan.